Nah, interface-nya di Revit 2024 ini berbeda sama 2023. Di bagian sininya dia juga udah berbeda. Ini kalau kalian lihat di crop view-nya ini kalian nggak bisa uncheck. Pasti kalian udah panik. Cuman nggak usah panik. Kalian pastiin kenapa kok dia nggak bisa di uncheck. Karena di sini ada scope boxes. Ada scope boxesnya di sini. Jadi kita mau scope boxesnya ini kita nonkan. Karena apa? Karena aku mau masukin site aku. Sekarang kita insert, kita linkat, kita masukin site-nya. Lalu di sini sama settingannya kita samakan, kita klik open. Nah, ini dia site kita yang nggak kelihatan karena ketutupan dengan scope boxes. Maka dari itu scope boxesnya udah aku non-kan. Dimana kah scope box? Ini udah aku buat non. Sekarang kita bisa uncheck ini. Nah, udah kita uncheck. Sekarang kelihatan site kita. Kalau udah, kita ke Meshing and Site. Nah, di sini dia perbedaannya. Tadi kan tulisannya Topo Surface di 2023. Sekarang kalau kita ke 2024, dia tulisannya Topo Solid. Jadi kita ke Topo Solid, kita create from import. Nah, untuk create from sketch, dia tuh sebenarnya ya sama aja kayak yang di Topo Surface kemarin. Cara buat sketchnya. Ya, anggap aja ini aku buat sketchnya ya sekarang, supaya kalian bisa paham, takutnya masih nggak paham. Nah, kayak gini, dia jadinya sekarang ada, ini aku buat realistik aja, biar gampang kelihatan. Seperti ini yang kalian create from sketch, ini kalian bisa add point di sini, sama kayak Topo Surface kemarin, kalian bisa add point. Nah, poinnya ini kalian bisa ubah-ubah ketinggiannya. Nah, ini misalnya kalian bisa naik-naikin seperti ini. Nah, ini jadi topo solid kalian. Jadi kalau create from sketch, ya kalian tinggal sketch aja. Kalian maunya bentuknya kayak gimana. Terus nanti ya intinya mirip-mirip lah sama topo surface sebenarnya nggak terlalu berbeda juga. Oke, kembali lagi. Kita sekarang mau ke site plan. Jadi kita ke site di project browser ini. Terus ini aku nggak mau crop view. Nah, seperti ini. Lalu kita ke Topo Solid, create from import. Kayak tadi, kita create from import, terus kita pilih cat file. Setelah kita pilih cat file, tadi kan kita sisain contours ya. Jadi ini kita sisain contoursnya aja, kita klik OK. Ini kita hide. File di WG-nya kita hide. Nah, kalau udah, ini juga kita hide file di WG-nya. Nah, ini dia topo solid kita. Ini aku mau hapus. Nggak aku pakai. Sekarang kita bandingin sama file kita yang Revit 2023 ya. Nah, di Revit file kita yang 2023. Nah, di Revit file kita yang 2023, seperti yang kamu bisa lihat, dia itu munculnya cuman seperti ini. Kertas seperti ini. Dan kalau kalian ganti materialnya, ini semuanya jadi material ini. Ini aku naikin. Nah, ini dia materialnya cuma satu, nggak ada material lainnya. Sedangkan di Topo Solid, kalian lihat ya, dia tuh ada pertama layer yang pertama ada rumputnya ini, lalu ada tanahnya di bawah ini. Jadi dia bukan setipis kertas atau tisu lagi.
Nah ini kalian kalau edit type, dia itu sekarang di topo solid dengan tipe yang grassland, terus ketebalan 1200. Nah kita lihat ya, ini kalian bisa ke edit. Ini itu yang layers pertama ini, yaitu rumputnya. Terus dia ada layers yang untuk pasirnya dengan ketebalan sekian, dan dia ada layers yang untuk tanahnya dengan ketebalan sekian. Ini kalian bisa tambahin seperti kalau kalian edit dinding kalian, edit lantai kalian, kalian kan bisa tambahin ketebalan dan materialnya. Di sini juga bisa. Jadi misalnya ini ketebalannya mau lebih tebel gitu ya, untuk tanahnya kalian juga bisa buat. Jadi 2000 misalnya. Seperti ini. Klik OK. Nah, tapi jangan lupa untuk ganti juga total thickness-nya nih. Kan jadi 2200. Ini kalian bisa rename 2200. Klik apply. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, apa perbedaannya dari topo surface sama topo solid? Di topo solid ini, kalian, ini aku mau perbesar aja. Nah, di topo solid ini, kalian juga bisa add point, kayak di topo solid tadi. Ini poinnya ada banyak banget kan. Ini kalian bisa add. Terus poinnya ini kalian bisa modify sub elements ya, biar kelihatan poin-poinnya. Kalian modify, poin ini tadi kalian bisa naik turunkan ketinggiannya. Nah, kalau misalnya kalian mau ketinggian spesifik, kalian tinggal ubah aja angkanya ini. Jadi misalnya ketinggian 6000 gitu. Atau ketinggian 40.000. Nah, ini kalian bisa ubah-ubah. Terus berikutnya, kalian bisa add split line. Tapi aku nggak tahu esensinya split line di sini itu untuk apa. Karena kalau kita ke site ya, kita pakai split line. Ini aku split. Aku ke sini, dia jadinya terbelah seperti ini. Nah, jadi terbelah dan jelek seperti ini, kayak ada jurangnya gitu. Jadi aku juga nggak paham esensinya apa untuk split line ini. Mungkin kalau kalian butuh, kalian bisa pakai. Cuman aku sendiri nggak paham esensinya apa. Kalau di sini aku paham gitu. Kalau misalnya kita split line, split surface ini, kita split surface-nya, kita split jadi 2 seperti ini. Dia jadi dua surface yang berbeda yang kita bisa edit titik-titiknya. Di sini kita bisa edit. Lalu kita juga bisa kasih material yang berbeda. Misalnya di sini kita kasih materialnya water. Nah, ini kita bisa kasih material yang berbeda juga. Di sini aku nggak melihat itu gitu. Ini masih satu topo solid yang sama. Nih, ini masih satu topo solid yang sama dengan family. Ya, ini modelnya jadi family topo solid. Strukturnya juga kalau misalnya ganti, mereka juga jadinya keganti dua-duanya. Jadi, ya begitu untuk split line. Berikutnya, kita juga bisa, oh ya kalau kalian add point gitu ya, ini kalian mau geser-geser. Oh salah, bentar. Modify, nih. Ini kalian kalau mau geser-geser kan nggak bisa geser adanya naik atau turun kan. Ini jadi kalian pakai move MC, move ini. Terus kalian tinggal move aja. Nah ini jadinya titiknya kepindah. Seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita pakai subdivide.
Ya, subdivide ini misalnya kita buat lingkaran gitu ya di sini. Kita klik OK. Sekarang dia jadinya kita bisa kasih material yang berbeda di sini. Misalnya kita mau kasih air gitu. Nah, ini jadinya kita bisa ganti materialnya. Tapi kita nggak bisa ganti ketebalannya di sini. Nih, nggak bisa diedit type. Tapi kita bisa ganti ketinggiannya. Misalnya ketinggiannya 200 gitu. Kita bisa ganti ketinggiannya. Terus berikutnya di sini tuh ada macam-macam juga yang kita bisa pakai, kayak kita bisa copy. Dan di sini kita juga bisa pakai split. Jadi kalau kita split, ini ya kita split. Aku mau buat kotak di sini. Nah sekarang jadinya topografi ini udah nggak sama, udah nggak menyatu dengan topografi yang di sini. Karena kita udah split, yaitu kita pisahkan topografinya. Jadi sekarang di sini itu dia topografi yang toposolid yang berbeda. Kita bisa ubah, misal strukturnya di sini kita mau duplikasi. Ini aku nggak mau pakai grassland, nggak mau pakai grassland. Ini anggap aja aku mau pakai sand. Sand. Nah ini strukturnya aku mau ubah jadi sand. Nah ini jadi struktur. Oh bukan struktur, maaf. Ini materialnya jadi sand, di sini jadi toposolid. Jadi dia tuh dua family yang berbeda. Dua tipe family yang berbeda. Satu grassland, satu sand. Yang ini dia tetap sama menyatu dengan toposolid yang ini. Nah, berikutnya kalau kalian lihat di Revit 2023, kemarin kan aku ada jelasin building path, ya kan? Kayak gini, building path seperti ini. Tapi untuk di Revit 2024, dia tuh nggak ada building path-nya. Nah, untuk buat building path di sini tuh kalian bisa pakai Meshing and Site, lalu kalian bisa ke In Place Mesh. Ini kalian buat path-nya, misalnya ini aku buat, misalnya di sini ya, aku mau buat satu persegi seperti ini. Nah, kalau udah, ini aku mau buat create form, tapi pilih yang void. Udah pilih yang void, dan ini bagian bawahnya juga mau cut. Seperti ini. Kalau sudah, ini aku mau cut. Jadi kita pilih cut geometri ini. Kita pilih ini, dan kita pilih ini. Nah, dia jadi ke cut seperti ini, kita finish mesh. Nah, kalau sudah, dia jadi ada building path-nya seperti ini. Memang sepertinya topo solid lebih ribet. Kalau misalnya topo surface kan udah ada building path, kalian tinggal gambar aja path-nya, udah langsung jadi. Kalau topo solid, kalian masih harus buat in place mesh-nya. Setelah itu masih harus nge-cut lagi. Jadi memang agak sedikit lebih ribet kayaknya. Nah, jadinya seperti ini. Yang di sini tuh yang sand tadi itu. Lalu di sini ada splitnya yang tadi kita pakai split, kayak jurang. Jadi ya hasilnya seperti ini. Kita bandingkan dengan yang kita bandingkan dengan 2023. Nah ini yang topo surface. Sebenarnya untuk di sectionnya juga nggak banyak berbeda sih. Dan oh ya, dan sebelum aku kelupaan, ini kan kalau kalian lihat ya, konturnya ini kan terlalu banyak kan ya. Nah, kita kalau ke Meshing and Site, di sini tuh nggak ada muncul seperti di 2023 ini. Di 2023 kan muncul, oh ini masih 2024. Di 2023, di sini kan muncul site setting ini kan ya, konturnya. Tapi di 2024 ini nggak ada.
Jadi kalau kalian mau cari, itu ada di edit type. Lalu di sini contour display. Nah, di sini kalian bisa ubah intervalnya jadi 5000. Terus klik apply. Dan dia jadinya lebih simple gitu konturnya. Nah, di sini kita belum ubah. Ini kalian juga harus edit type, ke edit. Edit type. Lalu di contour display-nya ini kalian harus ubah dulu. Udah dia jadi 5000. Dia jadi lebih simple gitu konturnya. Jadi itu perbedaannya topografi sama topo solid. Yang lainnya tuh sebenarnya sekiranya ya mirip-mirip lah. Nah, kembali lagi ke kalian. Kalian lebih suka pakai topo surface atau lebih suka pakai topo solid? Aku sendiri karena aku dari dulu bertahun-tahun pakai topo surface, jadi aku lebih terbiasa pakai topo surface. Dan aku masih lebih suka pakai topo surface daripada yang topo solid. Nah, sekiranya kalau video ini menurut kalian bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa untuk subscribe juga. Dan aku berusaha untuk upload setiap minggunya, doain aja supaya aku nggak sesibuk itu. Cuman memang sekarang lagi stres-stresnya banyak kerjaan, tapi nggak apa-apa, demi kalian aku masih akan upload terus. Cuman kalau sampai ada bolong-bolongnya, mohon dimaklumin ya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Oh iya, kalau kalian ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian ada ide-ide yang menarik, juga bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.